Assalamualaikum, selamat siang teman-teman, apa kabar? Kali ini kita lanjutkan lagi ngomongin mengenai perkontenan dan oke, kita lihat dulu. Terakhir kemarin itu ada mengenai kesalahan fatal YouTuber pemula, terus sebelumnya ada ekspor konten buat apa. Nah, kali ini ada hubungannya sama ini ekspor konten ya. Terus kemudian gaji YouTuber pemula, hayu konten dan ya oke lah. View-nya nggak banyak, nggak apa-apa. Jadi saya punya channel review jam tangan bahasa Inggris dan hasilnya lumayan. Ini sebenarnya saya ada di gudang, kita ada di all shop dan income saya saat ini ada dua sumber utama, satu dari all shop yang saat ini dihandle sendiri, kemudian satu lagi adalah channel YouTube dan channel ini menghasilkan lumayan juga. Saya pengen sharing step by step yang saya lakukan untuk bikin konten belakangan ini sangat terbantu sama AI. Jadi saya bikin review jam tangan dibantu dengan AI untuk bikin konten yang bahasa Inggris. Dan saya bukan ahli bahasa Inggris, saya kalau bikin konten terus saya baca pakai bahasa Inggris juga logatnya medok. Tapi simple sih, di luar sana tuh orang berbahasa Inggris tuh nggak cuman dari Amerika, nggak cuman dari Inggris ya. Jadi kedengarannya agak beda, nggak masalah, santai aja. Nah sekarang saya pengen sharing mengenai cara saya bikin konten berbahasa Inggris dibantu dengan AI. Langsung aja ya. Jadi total ada sekitar 5 step dasar yang 4 dibantu oleh AI. Oke langsung aja. Kita pakai ChatGPT aja yang paling gampang. ChatGPT version 3.5 itu dibuka, ini saya buka aja ya. Ini ChatGPT 35. ChatGPT yang masih free. Itu dibuka, kita bisa pakai, tinggal login aja, bikin account. Nah, step 1 adalah taking note atau bikin catatan. Jadi ini, saya kemarin bikin review jam tangan ini, Casio G-Shock GDB 500 ini. Keren banget ini. Seneng banget nge-review ini. Nah, stepnya adalah saya pegang ini terus pakai kan, namanya review. Namanya review, saya pakai, saya coba, dan poin-poin yang saya amati saat pakai jam tangan ini saya masukkan ke ChatGPT. Jadi saya minta dia take notes gitu. Ini kalau kita geser ke yang ini ya, chat-chat yang awal. I am making a review on Casio G-Shock something gitu ya, GDB 500 right now, still taking notes. Kindly take or save these notes. Jadi kayak ngobrol dulu, ngasih tahu dia, walaupun nggak harus detail kayak gini, bisa sih take note gitu atau save these notes gitu. Nah ini mulai dari ini ya, saya kasih specs, features, user experience, tiba-tiba dia ngasih listing. Oke, enggak. Scrap that, take and save my notes after this. Jadi udah hapus saja ide lu, idenya ChatGPT, hapus saja, ikutin aja apa yang aku bilang. Oke, terus ya udah mulai. Take note. Pertama, small and slim size, looks like a super upgraded W800. Ini kayak upgradean dari versi jam W800 dan seterusnya. Teman-teman lihat di sini bahasa Inggris saya nggak bagus ya, lebih kayak bahasa Inggris Tarzan, broken English gitu. Dan ya udah, dia take note. Oke, lanjut lagi. Saya sambil ya kadang sambil makan, sambil ngomong anak-anak, sambil ngerjain all shop, sambil apa aja lah, sambil liatin ini jam. Terus oke, ada ide lagi, ada 3-4 notes lagi, tambahin. Buka lagi di HP aplikasi ChatGPT. Jadi nyambung ya, yang di HP sama di komputer. Pokoknya kalau accountnya sama, dia akan nyambung. Terus saya tambahin notes, buttons positions are okay, button guard, button desainnya futuristik, ada bezel protruding dan seterusnya. Terus oke, lanjut lagi tambah note 200 meter water resistance dan seterusnya sampai tambah lama tambah banyak. Dan ini sangat kebantu daripada saya pegang kertas catat gitu, atau saya pakai itu notes yang misal Google Keep gitu ya, karena di sini dia akan nge-save di memorinya dia, nanti kita akan pakai untuk berikutnya. Oke, jadi pertama adalah kita pakai ChatGPT buat taking notes, dan ini sampai akhirnya totalnya ada, terakhir berapa nih, 55 notes. 55 notes. Dan ya ini mulai dari sisi-sisi atau aspek-aspek yang saya amati dari produk ini. Jadi ini adalah reviewnya ada 55 poin yang saya tangkap. Tapi nggak mungkin kan reviewnya saya ngomongin oke, poin 1, poin 2, poin 3, nggak mungkin. Kita mesti bentuk jadi sebuah cerita gitu ya. Nah di sini setelah saya mencapai 55 notes dan saya rasa oke, ini udah cukup buat jadi bahan berikutnya dibuat sebagai draft, maka
Saya buka chat baru, ini saya copy semua ya poin-poinnya. Jadi begitu kita kasih makan notesnya ini, catat, terakhir tinggal ini bilang list all my notes. Atau misal lagi mungkin 40-an berapa, kalau mau ngecek list all my notes as of now. Oke, sekarang lanjut. Jadi ini notesnya 55 saya copy semua. Terus ini kita masuk ke chat baru. Nah, di situ baru saya bikin review jam ini, dan berikut ini adalah notesnya. Terus kemudian setelah ini saya akan ngasih pattern atau ngasih kerangkanya. Kemudian dari kerangka itu kembangin sebagai teks, draft teksnya. Jadi ini step 2. Step 2, kalau step 1 tadi taking notes, step 2 adalah pakai AI untuk bikin draftnya. Jadi ini notesnya saya copy paste ke sini ya, semua 55. Terus tiba-tiba dia inisiatif sendiri, based on your notes, here is the pattern for your review. Enggak, saya nggak mau pakai yang dia punya, saya mau pakai yang saya punya. Jadi scrap that, pakai frame ini buat 10 menit reviewnya. Terus ya ini greeting, impression, design, dimensions, water resistant, dan seterusnya. Jadi ini kayak bab-babnya lah kalau di buku ya, bab-babnya. Simpelnya ChatGPT bikinin gue draftnya dari notes yang udah lu catat. Jadi dia kayak asisten kita gitu ya. Oke, lanjut dan akhirnya jadi nih teksnya, mulai dari greeting, opening, dan seterusnya. Ini sudah lumayan. Nah, tapi tetap ada step berikutnya, satu lagi, yaitu cross check. Jadi pada saat dia nyusun ini, ada kemungkinan ada poin-poin dari 55 tadi yang nggak masuk. Itu yang saya minta di bawah untuk dia cek lagi. Jadi step ketiga adalah cross checking. Which ones from my initial points that are not mentioned in the text above. Jadi di teks atas ini yang dia bikin draftnya ini ya, poinku tadi ada yang nggak masuk nggak gitu. Terus akhirnya dia bikin listing. Oke, here are the points that were not mentioned. Oke, ada 16 poin. Walaupun juga sebenarnya udah masuk sebagian, tapi karena ya memang dia nggak bisa 100% akurat ya. Jadi jadi step 3 adalah cross checking. Nah, udah muncul ini ya, ada 16 yang kita take note, hati-hati. Ini nantinya kita pakai buat nge-cross check. Oke ya. Nah, sekarang step keempat. Nah, step keempat ini nggak bisa pakai AI. Ini kitanya sendiri, manusia. Jadi step yang tadi, hasil yang step 3 ada draft, terus hasil dari step 4 ada cross check. Ini kita copy paste, taruh di MS Word bisa, taruh di Excel bisa, di Notepad bisa, terserah yang mana teman-teman yang nyaman. Terus habis itu kita rakit pakai bahasa kita. Jadi artinya kita fine tuning pakai bahasa kita, karena dia seringkali pakai bahasa yang nggak lazim. Terus teksnya kadang terlalu pendek atau terlalu panjang. Jadi dia sudah bantu kita bikin draft. Sekarang kita kembangin. Nah, ini adalah bagian yang kadang-kadang bikin kita malas. Terus udahlah pakai yang AI punya. Nggak bisa gitu men, sorry. Ya mungkin ada yang bilang, oh bisa, AI udah canggih ya, silahkan sih. Cuman human touch-nya ada di step 4 ini ya. Jadi dari draft plus listing hasil cross check tadi dibuat jadi teks. Dan teks ini, sorry to say, bahasanya berantakan nggak apa-apa. Grammar tuh kadang-kadang susah, dan ya kita bukan natively bahasa Inggris ngomongnya, jadi ya udah ketik aja nggak apa-apa, bahasa Tarsan ya. Nah, nanti dari situ baru kita ke step 5, kita minta AI-nya buat proofreading. Jadi ini now proofread this. Jadi ini dilihat di sini bahasa Inggris saya jelek. Jadi ini adalah setelah dikembangin, hello everyone, welcome back. Ini nggak ada welcome back to harusnya, tapi ini welcome back Sam's Watch Review. I'm very excited dan sebagainya. Kalau ini dibaca agak malu karena bahasa Inggrisnya jelek, strukturnya jelek, grammarnya jelek. Tapi kita minta AI-nya untuk proofread. Jadi hasil dari step 5 ini adalah yang bawah ini, hasil proofreading. Jadi kalau dilihat ini ya, ketikanya juga acak-acakan, ada yang have a great day, Y-nya 2 gitu. Terus ada and now another big point. Ya, ada banyak typo, salah ketik, ada banyak salah grammar, ada banyak ya yang kurang-kurang. Nah, di sini proofreading hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah udah sangat-sangat advance. Jadi hello everyone, welcome back to Sam's Watch Review. I'm very excited about this new G-Shock release. Nah, ini adalah poin yang saya tambahin sendiri karena dari yang dia bikin draft tadi nggak ada tuh ngomongin gue excited gitu, nggak ada, karena dia mesinnya taunya summarizing aja udah gitu.
Tapi di sini bumbu-bumbunya ada di sini, beda khasnya ada di sini. Kalau semuanya pakai hasil dari ChatGPT, boring, nggak ada khasnya. Dan bukan berarti terus kalau gini terus jadi hebat luar biasa, enggak. Tapi kita mesti bikin value yang beda lah, gitu. Itu nanti yang bikin kita beda sama konten kreator lainnya. Masing-masing orang akan punya cara mikir yang beda kan ya, struktur yang beda, bahasanya juga akan beda. Karena balik lagi ke yang dibikinin sama ChatGPT tadi, itu banyak kosakata yang saya kalau ngomong kelipet. Kayak ini, doesn't disappoint, kayak da gitu. Agak-agak susah, mungkin will not disappoint you gitu, lebih enak ya. Jadi itu nanti balik ke step 4 tadi, kita ngembanginnya sesuai yang lidah kita juga nyaman. Nah, step 5 proofreading, beres, udah, ini hasil proofreadingnya, dan ini yang kita baca sebagai skripnya atau teksnya dari konten yang kita buat, dan selesai. Oke, semoga cukup ngasih gambaran ke teman-teman cara manfaatin AI untuk bantu bikin konten bahasa Inggris. Tapi memang ya, kalau dilihat di internet, di YouTube itu banyak yang ngajarin cara bikin konten otomatis. Jadi artinya semuanya diserahin ke AI, hampir semuanya diserahin ke AI. Bahkan ngembangin teksnya, terus pemilihan kata-katanya, kemudian sampai bikin videonya diserahin ke AI semua. Tapi untuk yang ini enggak, kita tetap masukin nilai humannya di situ, terutama di step 4 tadi ya. Jadi ngembanginnya ada di kita. Terus termasuk juga take notes-nya kan juga dari kita. Jadi ini akan jadi konten yang uniquely sesuai masing-masing kreator. Kalau kita serahin ke AI semua, oh jelek. Saya sempat ngecek kalau misal kita bikin review pakai full AI, hasilnya seperti apa? Banyak yang salah. Jadi fiturnya misal nggak ada solar cell-nya atau solar charging-nya gitu, tapi ternyata dimunculin sama dia ada. Terus buat resistnya salah dan sebagainya salah. Jadi nggak bisa dipakai, apalagi untuk produk yang baru rilis ya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Dan kalau misal ada yang mau ditanyain yang ada hubungannya sama ini, silakan ditaruh di komentar. Thank you, sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum.